Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Jadi welcome back ya teman-teman di Andy Crystal Channel. Di video kali ini kita akan bahas requestan dari Pak Michael. Dia minta dibahas untuk XLM. Gimana nih? Stellar atau XLM hari ini diperdagangkan di kisaran Rp1.934. Market agak sedikit naik. XLM ini punya supply maksimum sebanyak 50 miliar koin. Sementara yang terilis itu sekitar 27,1 miliar ya. Jadi sekitar 54%. Jadi lumayan udah cukup banyak di market. XLM ini kurang lebih proyeknya mirip seperti XRP karena dari foundernya sendiri juga berkaitan atau memiliki hubungan lah bisa dibilang. Foundernya XRP itu juga bikin project namanya XLM. Jadi kurang lebih sama. XLM ini juga banyak sekali proyek-proyek bersama dengan CBDC beberapa negara. Jadi kalau dia kalau nggak pakai XRP ya biasanya pakai XLM. Nah, karena project ini kurang lebih sama ya, di video terakhir kita tentang XLM kita udah bahas 1 bulan lalu, teman-teman. Waktu itu posisi XLM masih cukup sideways aja di sini, di kisaran range harga 0,09 ya sampai dengan 0,07. Jadi sideways saja di area tersebut dan so far SLM dapat good news karena dari XRP sendiri itu sudah dinyatakan bukan sekuritas oleh pengadilan, which is itu setelah 2 tahun bertarung di pengadilan, akhirnya XRP keluar sebagai pemenang. Ini pun dimanfaatkan oleh XLM dan juga altcoin yang lain untuk rally, teman-teman. Which is itu sebenarnya good news waktu kemarin ya. Lalu sekarang gimana? Kalau dari update terbaru sih XLM ini ada upgrade protokol 20. Ini ada upgrade yang mereka lakukan teman-teman, ya tujuan tentang transaction submission ini ditujukan untuk meningkatkan yang namanya skalabilitas daripada Stellar sebagai sebuah jaringan blockchain yang mana dia dicoba nih untuk bikin transaksinya apa ya bisa lebih cepat lagi dari sebelumnya teman-teman. Transaksinya lebih cepat, apalagi mereka dapat adopsi banyak dari CBDC ya. Tentunya kan kedepannya kalau ini memang berhasil, itu banyak transaksi yang akan terjadi di blockchain dari Stellar juga. Makanya kalau transaksinya lambat ya orang juga ogah pakai CBDC. Makanya ini perlu di-upgrade nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya bagus untuk ekosistem Stellar ke depannya dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan pun juga akan lebih secure, lebih aman. Ya kita tunggu aja, semoga nanti ini bisa berhasil dan sesuai dengan tujuan daripada proyek ini diciptakan. Selain itu kalau kita perhatikan dari stellar.org, ini adalah dashboardnya, di mana kita bisa menemukan transaksi yang terjadi di Stellar. So far sih so good, masih banyak banget yang pakai Stellar untuk transaksi. Jadi ya kesimpulannya adalah proyek ini masih dipakai, masih digunakan, use case-nya banyak teman-teman. Sehingga kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi per malam ini, per hari ini ya cukup banyak juga. Jadi bisa dibilang proyeknya masih jalan ya. Dari Twitter sih gitu ya teman-teman. Sementara dari developing itu terus dilakukan, pelan-pelan mereka coba create bekerja sama dengan sama perusahaan lain. Mereka juga ada beberapa gathering seperti ini, dia ada di Madrid September nanti ya teman-teman, bersama dengan Meridian. Itu udah bisa di booking nih tiketnya sekarang. Jadi semacam kayak gathering itu, berbagi informasi atau outlook mungkin apa yang akan dikerjakan oleh Stellar dan juga proyek-proyek untuk crypto kedepannya seperti apa. Itu ini juga ada apa nih, student study abroad. Jadi itu banyak sekali proyek yang masih jalan dari Stellar. Em, ya kita akan lihat seperti apa posisi dari Stellar saat ini ya dari segi price action. Kalau kita perhatikan price action dari Stellar bisa dibilang udah dalam posisi yang bagus sekarang teman-teman, setelah kemarin ngepump sampai 0,2 0,2 dolar, meskipun akhirnya turun ya ke 0,12 ya, tapi so far so good lah untuk kenaikan yang terjadi kemarin. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kalau dari XRP kan kemarin itu beritanya dia menang di pengadilan perihal ya masalah securities ini ya teman-teman. XRP akhirnya keluar dan ada good news lain yang mengiringi, yaitu dari beberapa exchange seperti Coinbase yang akan melakukan listing kembali atau relisting untuk token XRP atau koin XRP.
Nah, ini pun juga trigger nih XLM. SLM kemungkinan yang beberapa exchange kemarin yang juga sama ya melakukan delisting ataupun tidak mengizinkan SLM untuk listing itu akan berpeluang kembali masuk ke exchange-exchange besar sehingga ini diharapkan bisa meningkatkan likuidasi daripada SLM. Jadi menurut saya growth-nya masih akan sangat potensial buat kedepannya. Nah, secara price action, XLM ini masih berada di atas level support. So far sih Bitcoin masih dalam tahap koreksi, kayaknya memang bakalan koreksi dalam beberapa waktu. Ini ditunjang sama BTC Dominance yang agak sedikit menguat. XLM tentunya akan terdampak, teman-teman. Tapi hopefully dia nggak akan breakdown dari level 0,11 ya. Semoga dia bisa bertahan di level tersebut sehingga ya bisa dibilang untuk pergerakan harganya ke depan masih akan sangat menarik. Jadi itu sih level yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan dengan target balik lagi naik ke kisaran 0,2. Itu sangat possible banget buat XLM untuk jangka waktu pendek. Potensial profit sekitar 70% lah. Sementara dari smart money di time frame daily masih sangat-sangat bagus. Kemudian volume perdagangannya juga masih bagus. Dari posisi apa namanya MACD ini juga masih dalam posisi hijau ya. Semoga tren kedepannya masih cukup mendukung untuk market sehingga ya, kedepannya masih bisa growth lagi buat Stellar. Kita tunggulah Stellar kembali balik ke all time high-nya karena dia kalau kita lihat dari time frame weekly teman-teman udah turun cukup jauh ya, turun cukup jauh dan so far udah mulai muncul tanda-tanda positif. Hopefully dia bisa naik lagi balik ke kisaran 0,75 maybe. Ya semoga aja lah itu teman-teman untuk XLM saya rasa nggak ada terlalu masalah, nggak ada masalah ataupun news yang jelek banget gitu belum ya belum ya siapa tahu nggak ada sih, kita berharap sih semuanya baik-baik aja ya. Jadi gitu aja buat pembahasan SLM. Sementara teman-teman kita akan update lagi kalau nanti ada something yang penting untuk dibahas. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.